Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3041 Longshan Abadi. Kematian bagi pelanggar. Metode rahasia roh bela diri. Hancurkan larangan itu. Sebuah pedang jatuh, pedang hitam Lin Bai membelah kabut hitam di depannya, memperlihatkan ruang di depannya. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa itu tampak seperti gunung yang menjulang tinggi. Tapi dalam sekejap, kabut yang dipecah oleh Lin Bai mengembun lagi. Ini adalah gunung. Mata Lin Bai berbinar, dan dia berkata dengan suara rendah, di sekitar gunung ini ada kabut yang berkumpul dan tidak menyebar. Selama kamu keluar dari kabut ini, kamu bisa pergi ke gunung itu. Gunung itu seharusnya menjadi rumah harta karun suku Daogu, dan juga tempat mayat naga. Kalau begitu, pedang akan datang. Lin Bai mengatupkan giginya, mengayunkan pedang kayunya, dan menebas di depannya. Pedang hitam, menembus awan, menembus kabut. Dan gunung yang tertutup kabut itu, kini juga muncul seluruhnya di depan Lin Bai. Kabut untuk sementara dibelah oleh Lin Bai. Lin Bai melihat ratusan laba-laba baja mendekatinya, dan banyak laba-laba baja belum mengeringkan darah di bilah dan kaki mereka. Melihat ini, Lin Bai Fei bergegas pergi, keluar dari kabut, menuju gunung. Di pegunungan, Ye Suxin tiba-tiba berbalik dan melihat kabut di bawah gunung. Matanya bermartabat dan dia berkata dengan suara rendah, Lin Bai ada di sini. Pergilah. Tidak lama lagi dia akan tiba di Longshan. Ketika Ye Suxin melihat di bawah gunung Longshan, pedang mengejutkan itu membelah kabut, Ye Suxin tahu itu adalah Lin Bai. Kemudian, Ye Suxin dengan cepat membawa Raja Ular dan Raja Serigala untuk mencari pintu masuk ke Gunung Naga dan berjalan ke makam naga. Setelah pedang membelah kabut, Lin Bai melesat, menerobos kabut dan langsung menuju gunung. Dengan kecepatan Lin Bai dan tanpa halangan kabut, hanya dalam waktu singkat untuk sampai ke Gunung Naga ini. Ketika Lin Bai tiba di kaki Longshan, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa Lin Bai telah tiba di Longshan. Bukannya menyerang, dia berbalik dan pergi. Sepertinya boneka-boneka ini tidak bisa masuk ke gunung ini. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa gunung di depannya begitu tinggi dan menjulang tinggi hingga sangat besar dan menjulang tinggi. Lin Bai mengambil pedang kayunya dan pergi ke kaki gunung. Tak lama kemudian, sebuah tablet batu muncul di bawah gunung, dengan 8 karakter besar tertulis dengan darah, Longshan yang abadi, mereka yang mendobrak akan mati. Lin Bai mendekati tablet batu itu dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Jiwa menelan pedang di tubuhnya tiba-tiba bersinar. Sepertinya dia mempunyai ketertarikan yang kuat. Karakter ini sebenarnya ditulis dengan darah naga. Lin Bai sedikit terkejut. Ketika Lin Bai menyentuh 8 karakter tersebut, dia merasa itu adalah darah naga. Hanya saja darah naga yang tertulis di loh batu ini sudah kehilangan spiritualitasnya. Bahkan jika Lin Bai menyerap dan memurnikan jiwa pedang, dia tidak bisa mendapatkan kekuatan spiritual apapun untuk membantu dirinya sendiri. Melalui tablet batu, Lin Bai Sun berjalan di internet di sepanjang jalan kuno di depannya. Setelah beberapa langkah, jalan kuno itu mulai terbelah dan menjadi ribuan jalan kuno, berbatasan dengan seluruh gunung Longshan. Lin Bai mengerutkan kening dan melihat ke jalan kuno di depannya. Dia berkata dengan lemah, jalan kuno di Gunung Longshan ini membagi jalan cabang menjadi 10 langkah, dan jalan lainnya terbelah menjadi jalan cabang. Jalan mana yang benar? Ke arah mana aku harus pergi? Lin Bai adalah salah satu dari Leng, segera terus maju beberapa langkah, menemukan bahwa jalan di depan juga terbelah dari cabang. Lin Bai berpikir sejenak dan segera berkata, lupakan saja, pilih saja satu. Mendongak, Lin Bai melihat jalan cabang yang terbelah, dan segera naik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkahnya seperti terbang, 10 meter sekaligus, dan dia dengan cepat berjalan menuju ujung jalan ini. Sesaat kemudian, Lin Bai sampai di ujung jalan dan melihat sebuah gua gelap di depan. Gua. Mata Lin Bai berbinar. Dia membangkitkan semangatnya dan berjalan perlahan. Masuklah ke dalam gua. Lin Bai melihat bahwa tidak ada apa-apa lagi di dalam gua, dan tidak ada jalan masuk. Di dalam gua hanya ada sebuah meja batu dengan kotak besi seukuran telapak tangan di atasnya. Dengan baik, Lin Bai pergi ke meja batu. Setelah melihat dari dekat kotak kecil itu, dia mengulurkan jarinya dan mengambil gulungan kekuatan suci. Kemudian dia terbang dan membuka kotak besi itu. Setelah dibuka, Lin Bai segera mengingat kembali dan menarik keluar, menarik jarak. Saat ini, gua tempat tinggal Lin Bai bergetar hebat. Kotak besi yang terbuka terbelah dalam sekejap. Di depan Lin Bai, setelah serangkaian putaran dan belokan, dia menjadi seorang pria besi jangkung dengan pedang tajam di tangannya. Mata besinya yang dingin menatap Lin Bai dengan dingin.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, manusia besi itu menyerang tubuh Lin Bai, sebuah pedang terbelah, dan pedang yang kuat itu segera menebas ke dahi Lin Bai. Wayang! Lin Bai berseru kaget, dan dia segera mundur dan pergi. Pada saat yang sama, Lin Bai menghunus pedang kayunya dan melawan. Bang! Sebuah pedang jatuh, itu akan menghancurkan manusia besi itu, menjadi potongan besi, berserakan di tanah. Setelah menghancurkan manusia besi itu, Lin Bai tertegun dan berkata dengan suara rendah. Setelah melihat dengan ama, Lin Bai berbalik, meninggalkan gua dan kembali ke jalan semula. Pergi ke jalan baru lagi. Di jalan ini, Lin Bai segera berakhir. Masih ada sebuah gua di depannya. Masih ada kotak besi di dalam gua. Ketika Lin Bai menyentuh kotak besi tersebut masih menjadi manusia besi yang menyerang Lin Bai. Berkali-kali Lin Bai terus mencari jalan baru, menemukan gua baru, menemukan kotak besi baru, dan kemudian menghancurkan manusia besi yang berubah menjadi kotak besi tersebut. Tak ada habisnya. Ada lebih dari 10.000 jalan di Gunung Longshan. Jika kamu turun satu persatu, aku tidak tahu kapan menemukannya. Wajah Lin Bai berubah dan marah. Berjalan lagi ke jalan kuno yang baru, ke ujung gua, Lin Bai membuka kotak besi. Lin Bai mengira kali ini kotak besi itu akan tetap menjadi boneka, menyerang dirinya sendiri. Namun Lin Bai tidak menyangka setelah kotak besi dibuka, ternyata tidak menjadi boneka. Sebaliknya, semburan cahaya keemasan muncul. Dalam cahaya itu, beberapa kata muncul. Lin Bai mengerutkan kening dan membacakan kata-kata dengan suara rendah, lautan kepahitan tidak terbatas, dan melihat ke belakang adalah pantai. Setelah membaca, Lin Bai terkekeh, apakah suku Daogu akan menakuti kita kembali? Setelah Lin Bai melihat pada hal itu, dia tidak mau memperhatikannya. Dia ingin berbalik dan pergi. Namun saat ini, setelah kata-kata di kotak besi berubah beberapa saat, serangkaian kata muncul lagi. Lin Bai segera melihatnya. Di Gunung Longshan terdapat 17.000 jalan kuno. Saat Anda menginjak jalan kuno tersebut, Anda dapat melihat pohon keramat, bertemu dengan 4 gajah, melewati hidup dan mati, memecahkan 9 awan, memuja para dewa, dan kembali ke naga. Kata-kata ini muncul kembali di atas cahaya. Lin Bai melihatnya dan mengerutkan kening. Pada saat ini, di luar gua, terdengar keributan, nenek, ada berapa banyak jalan kuno di Gunung Longshan? Saya telah berjalan lebih dari selusin jalan, dan saya masih berkeliaran di sekitar sini. Menurut temperamen Lama Laozi, tempat ini telah terbelah dengan satu pedang. Bab 3042, Musuh Suku Jianghe. Ada 17.000 jalan kuno. Saat Anda menginjak jalan kuno, Anda dapat melihat pohon suci, bertemu 4 gajah, melewati hidup dan mati, memecahkan 9 awan, menyembah dewa, dan kembali ke naga. Lin Bai membisikkan teks itu dengan suara rendah dan diam-diam mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa maksudnya. Pada saat ini, ada suara berisik di luar gua, nenek, ada berapa banyak jalan pada akhirnya? Menurut sifat lamaku, aku sudah membelah tempat ini dengan pedang. Saya tahu saya tidak akan mengikuti kelompok suku Daogu. Ketika saya datang ke Gunung Longshan, saya tidak bisa maju atau mundur. Saya hanya bisa berkeliling gunung sepanjang waktu. Aku tahu ayahku telah datang. Di luar gua, terdengar suara marah dari seorang pemuda. Jangan khawatir, Tuan Muda. Ada gua lain di depan. Ayo pergi dan lihat. Mau lihat? Ada juga kotak besi di dalamnya. Setelah disentuh, dia akan menjadi manusia besi lagi. Dalam perjalanan, kita semua sudah bertemu 20 atau 30 kotak besi. Kenapa kita tidak menggunakannya? Pokoknya, semuanya ada di sini, Tuan Muda. Jangan tidak sabar. Ayo pergi dan lihat. Setelah membisikkan beberapa patah kata, rombongan sampai di gua. Ketika Lin Bai mendengar suara mereka, mereka sudah berada di luar gua. Lin Bai tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangkat tangannya dan mengambil kotak besi itu ke tangannya. Hah! Seseorang. Kelompok itu berjalan ke dalam gua dan memandang Lin Bai. Mereka terkejut. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa kelompok orang ini adalah Su Shaoyou dan lainnya. Suku Jianghe. Lin Bai tertegun dan menatap Su Shaoyou. Saat ini, Su Shaoyou dikelilingi oleh lebih dari 10 prajurit yang kaya dalam kesulitan, dan ada juga 2 lelaki tua. Budidaya mereka adalah keberadaan 2 sisi dunia. Mereka mengikuti Su Shaoyou untuk melindungi keselamatannya. Itu kamu. Su Shaoyou terlihat marah dan menatap Lin Bai. Pada saat ini, pelayan mana di samping Su Shaoyou melihat kotak besi di tangan Lin Bai dan berkata dengan terkejut, Tuan Muda, kotak besi di tangannya belum berubah menjadi manusia besi, tetapi masih sebuah kotak.
Su Shaoyou juga melihat kotak besi di tangan Lin Bai saat ini. Ia sangat terkejut karena dalam perjalanannya, mereka masuk ke beberapa gua seperti Lin Bai, dan kotak besi di dalamnya semuanya adalah boneka besi. Tapi kotak besi di tangannya Lin Bai sepertinya bukan boneka. Aku ingat kamu menelepon Lin Bai, kan? Su Shaoyou bertanya dengan dingin. Lin Bai memandang Su Shaoyou dalam diam. Su Shaoyou berkata dengan suara dingin, bagus sekali, apa yang ada di kotak besi di tanganmu? Su Shaoyou memandangi prajurit di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kita hanya bisa menahannya. Hehe, kalau kamu sangat menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Berbicara, Lin Bai langsung melempar kotak besi itu ke Su Shaoyou. Kata-kata di dalamnya masih ditulis oleh Lin Bai. Percuma saja menyimpan kotak besi itu. Setelah membuang kotak besi itu, Lin Bai akan berbalik dan pergi. Su Shaoyou menangkap kotak besi itu dan membukanya. Tidak ada cahaya atau kata-kata apapun yang baru saja dilihat Lin Bai. Di dalamnya ada kotak kosong. Kosong. Tuan muda, kata anak laki-laki itu dengan suara rendah. Su Shaoyou melihat Lin Bai hendak pergi, jadi dia berteriak dengan tergesa-gesa, berhenti, berikan harta yang kamu dapat dari kotak besi. Begitu suara Su Shaoyou turun, dia segera mengikuti dua prajurit Su Shaoyou yang telah memenangkan puncak dunia, dan kemudian terbang ke depan untuk menghalangi jalan Lin Bai. Lin Bai berkata dengan suara dingin, jika aku berkata, kotak besi ini kosong, apakah kamu percaya? Su Shaoyou berkata dengan muram, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Apakah menurutmu aku bodoh? Jangan bicara omong kosong dan serahkan harta karun itu. Kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu hari ini, jika tidak, kamu akan mati hari ini. Lin Bai memandang Su Shaoyou dengan wajah dingin dan sedikit marah. Dia berkata, kotak itu kosong. Kamu percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Minggir sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Su Shaoyou tertawa liar dan berkata, haha, aku ingin melihat bagaimana kamu ingin bersikap kasar padaku. Kedua tetua, ambil tasnya. Harta itu pasti masih ada di tasnya. Berangkat ke jalan adalah dua orang kuat yang mengikuti Su Shaoyou. Selain Su Yongfei, ayah Su Shaoyou, orang-orang kuat lainnya yang telah mencapai puncak gunung telah memasuki Longshan. Namun ketika mereka sampai di Longshan, mereka berpisah. Sekarang hanya kedua tetua yang mengikuti Su Shaoyou dan melindungi keselamatannya. Mendengar kata-kata Su Shaoyou, kedua tetua itu mencibir pada saat yang sama, nak, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan tas penyimpanan, jika tidak, bahkan jika Anda memiliki 9 nyawa hari ini, jangan ingin pergi hidup-hidup. Banyak sekali omong kosong. Aku akan membunuhnya dengan satu pedang, lalu aku akan mengambil tas penyimpanannya. Kedua tetua berkata dengan suara dingin dan kata-kata yang tajam. Booming. Kekuatan budidaya kedua tetua alam tripod diluncurkan, dan gelombang kekuatan yang luar biasa datang. Kedua tangan menyatu, satu tangan lurus ke wajah Lin Bai. Lin Bai segera mundur dan melangkah keluar. Pedang kayu itu ada di tangannya dengan kuat. Dia memandang dua orang di depannya dengan dingin dan berkata dengan suara dingin. Kedua tetua kerajaan berkata dengan dingin, bertarung. Kamu hanyalah seorang pejuang dengan banyak kesulitan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan kami. Sekarang kamu hanya ingin dikalahkan oleh kami. Ini bukan pertarungan. Kedua pria itu tertawa muram dan terbang ke Lin Bai. Lin Bai memandang mereka dengan dingin, dan perlahan-lahan memunculkan senyuman muram di sudut mulutnya. Dia berkata dengan suara dingin, teknik pedang tak terkalahkan, lapisan pertama. Teknik pedang tak terkalahkan tingkat kedua. Ketika Lin Bai menerapkan teknik pedang tak terkalahkan ke tingkat kedua, kekuatan kultivasinya tiba-tiba mencapai titik memenangkan puncak. Kedua tetua suku Paviliun Pedang juga merupakan pencapaian ganda kerajaan. Sekarang prestasi Lin Bai sama dengan mereka. Jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Lin Bai membunuh mereka dengan pedang dan mengusir mereka. Mereka mundur 100 meter, memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu adalah orang yang sangat berprestasi dalam kesulitan? Nak, beri aku rahasianya. Kedua tetua yang meminta tripod berkata dengan dingin. Lin Bai berkata dengan suara dingin, penampilanmu mengingatkanku pada panggilan untuk membangunkan. Ini juga saatnya mencari peluang untuk menembus posisi teratas. Jika tidak, kamu akan terlalu terikat. Aku akan memberimu kesempatan. Ayo menyingkir sekarang. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Kalau tidak, kalian semua akan mati hari ini. Lin Bai berkata dengan dingin.
Kedua tetua suku Jianghe memandang Lin Bai dengan dingin satu demi satu. Kekuatan di tubuh mereka melonjak, dan tidak ada tanda-tanda mundur. Lin Bai berkata dengan dingin, sepertinya kamu tidak akan membiarkanku pergi, maka jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Bab 3043, menghadapi 4 fenomena, menjalani hidup dan mati. Ketika teknik pedang tak terkalahkan diterapkan ke tingkat kedua, kekuatan Lin Bai sebanding dengan 2 tingkat teratas. Melihat kedua tetua suku paviliun pedang tidak bermaksud mundur sama sekali, Lin Bai menjadi marah, dan pedang kayunya terangkat. Dia terbang dan memotong, dan pedang yang kuat menimpa mereka. Kedua tetua itu meraung dan mengambil pedang mereka dari tas penyimpanan dan memegangnya di tangan mereka. Keduanya memiliki teknik pedang yang sama. Pedang ajaib pemisah darah dan bayangan. Yang dipraktikkan oleh kedua tetua ini adalah pedang darah dan bayangan dari suku paviliun pedang. Sua sua sua. Sepotong pedang berdarah yang terbang cepat di udara, memotong Lin Bai. Saya telah melihat rangkaian teknik pedang ini sejak lama. Tidak ada gunanya menggunakan ilmu pedang yang sama di hadapanku untuk kedua kalinya. Lin Bai tertawa dingin. Pedang kayu itu menusuk ke depan. Sebuah pedang menembus langit, dan kemudian mengenai sesepuh kerajaan. Beri aku tawa. Pedang ini tidak hanya menembus rangkaian teknik pedang ini, tetapi juga mengenai tubuh sesepuh. Pedang menembus dadanya dan darah memancar keluar. Mati. Lin Bai Leng minum dan memotong sesepuh lainnya pada saat yang sama. Bang! Bang! Kedua tetua itu terbang satu demi satu dan jatuh ke tanah dalam keadaan kebingungan. Ini. Dua tetua. Su Shaoyou melihat pemandangan ini dan berseru tak percaya. Kedua tetua, yang terluka parah, tiba di tanah, tertegun dan ketakutan. Mereka memandang Lin Bai dan memanggil Su Shaoyou, Tuan Muda, cepat pergi. Orang ini terlalu kuat. Kami bukan lawannya. Katakan pada Su Yong dan yang lebih tua untuk menghadapinya. Kata kedua tetua itu dengan suara dingin. Su Yonghei adalah salah satu tetua suku Jianghe yang datang ke makam naga dalam perjalanan ini. Selain Su Yongfei, kekuatan kultivasi Su Yonghei adalah yang terkuat. Budidaya Su Yonghei masih mencapai puncak 7 tingkat di dunia. Su Yongfei bertarung dengan Guci di alun-alun. Su Yonghei dan Su Shaoyou serta yang lainnya datang ke Longshan bersama. Pergilah Tuan Muda, teriak kedua orang tua itu. Su Shaoyou tampak pucat pada Lin Bai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melarikan diri bersama kerumunan dengan tergesa-gesa. Ingin pergi. Lin Bai terlihat marah. Karena dia sudah mulai, Lin Bai tidak ingin meninggalkan terlalu banyak masalah. Melihat Su Shaoyou pergi, Lin Bai terbang dan mencoba menghentikannya dengan pedang. Tapi saat ini, dua tetua kerajaan Wending yang terluka parah segera melangkah maju untuk memblokir pedang Lin Bai. Meskipun kami bukan lawanmu, kami tetaplah ahli bela diri terbaik. Jika kamu ingin membunuh kami, kamu harus berlatih 2 tahun lagi. Kedua pria itu berharap Lin Bai tidak bisa membunuh mereka, jadi mereka datang untuk menghentikan Lin Bai dengan percaya diri. Apakah itu? Lin Bai mencibir. Pedang kayu, 1 set pedang untuk dipotong, Lin Bai meraung, potong naga kembali ke laut. Cahaya pedang sangat menyilaukan, dan cahayanya luar biasa. Pedang ini bagaikan laut, ombaknya bergelombang, tak tertahankan bagi tubuh 2 orang. Saat ini, wajah kedua pendekar yang meraih posisi teratas berubah drastis. Sekarang mereka mengerti bahwa Lin Bai memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Poh! 1 pedang jatuh dan 2 kepala terbang lurus ke atas. Kedua kepala suku Jianghe tewas di bawah pedang Lin Bai. Lalu, Lin Bai dengan cepat mengejarnya. Tetapi ketika saya kembali ke jalan kuno, tidak ada jejak Su Shaoyou dan yang lainnya. Ada lebih dari 18.000 jalan kuno di sini. Su Shaoyou tidak terbunuh sekarang. Sekarang dia telah melarikan diri. Diperkirakan akan sulit menemukannya di jalan kuno Longshan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan pedang kayunya. Dia tidak berniat menghabiskan waktu mencari Su Shaoyou. Lin Bai mengambil kembali pikirannya dan mulai memikirkan arti paragraf di kotak besi. Melangkahlah ke jalan kuno dan lihat pohon suci. Lin Bai berbisik pelan. Segera, Lin Bai terus berjalan di jalan kuno. Kali ini, dia tidak melangkah ke jalan cabang sesuka hati. Namun di jalan kuno, hati-hati melihat ke atas. Di Gunung Longshan, Lin Bai berjalan-jalan dalam waktu yang lama. Setelah berjalan beberapa saat, dia terus berkata, melangkahlah ke jalan kuno dan lihat pohon keramat. Apakah ada pohon keramat di Gunung Longshan ini? Kata Lin Bai leng-leng. Pada saat ini, pikiran Lin Bai melintas. Jangan. Lin Bai bergumam kaget. Segera, Lin Bai segera melayang ke udara dan terbang ke langit Longshan. Di Gunung Longshan,
larangan keras terhadap Lin Bai memaksanya mendarat. Namun pada saat itu, Lin Bai melihat jalan kuno di Gunung Longshan seperti pohon dewa yang terbentang. Dan setiap cabang jalan adalah cabang dari pohon dewa saat ini. Jalan kuno di atas Longshan adalah pohon suci. Melangkahlah ke jalan kuno dan lihat pohon suci. Temui keempat gajah dan hidup dan mati. Lin Bai berdiri di jalan kuno, mengungkapkan meditasinya. Setelah setengah dering, Lin Bai berbisik, naga hijau di timur, harimau putih di barat, burung susaku di selatan, dan Xuanwu di utara. Disitulah tempatnya. Artinya, hanya ada 4 jalan untuk memasuki makam naga. Di antara lebih dari 18.000 jalan di atas Longshan, hanya 4 yang bisa memasuki makam naga. Berdiri di jalan kuno, Lin Bai membedakan arahnya. Segera, Lin Bai memilih jalan ke timur dan naik. Di jalan kuno ini terdapat jalan cabang. Lin Bai tetap memilih jalan di timur. Di jalan cabang kembali terjadi percabangan. Lin Bai masih memilih jalan paling timur untuk dilalui. Ketika cabang bercabang, Lin Bai memilih timur, bercabang lagi, dan memilih timur lagi. Dalam siklus ini, Lin Bai tidak tahu berapa kali dia memilih. Akhirnya, Lin Bai sampai di ujung jalan kuno paling timur. Di sini masih ada gua. Lin Bai berjalan dengan tenang menuju gua. Tidak ada meja batu atau kotak besi di dalam gua. Sebaliknya, ada koridor gelap menuju tempat-tempat yang tidak diketahui. Berdiri di dalam gua, memandangi koridor gelap di depannya, Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, "Suku Daogu, kamu benar-benar muak. Kamu tidak melakukan apa-apa dan melakukan begitu banyak trik. Jika bukan karena keberuntunganku menemukan kotak besi bertuliskan kata-kata itu, jika tidak, kurasa aku masih berkeliaran di Gunung Longshan seperti orang lain." Lin Bai melihat ke koridor gelap di depan, mengeluarkan batu bercahaya dari tas penyimpanan dan masuk. Di dalam koridor, sepanjang jalan ke bawah, sepertinya menuju ke bawah tanah Longshan. Setelah berjalan kaki sebentar, di depan Lin Bai, ada 2 koridor baru. Berbeda dari koridor lainnya, terdapat 4 karakter di depan lorong ini, yang satu adalah bertahan hidup, dan yang lainnya adalah kematian. Ambil jalan kuno, lihat pohon keramat, temui 4 gajah, jalani hidup dan mati. Apakah hidup dan mati sekarang? Sebelum 2 saluran ini, yang satu untuk bertahan hidup, yang lain untuk kematian. Menarik. Lin Bai melihat kedua saluran itu, tapi dia tidak punya pilihan. Bab 3044, Bertahan. Carilah kematian. Ketika Lin Bai sampai di akhir bagian ini, 2 bagian muncul di depannya, menuju ke tempat yang berbeda. Namun di depan kedua saluran ini, ada 4 kata, bertahan hidup, dan mati. Lin Bai berdiri di depan 2 lorong dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun kami di sini untuk menjelajahi harta karun, kami tidak ingin mati. Tentu saja, kami harus memilih untuk bertahan hidup." Lin Bai tersenyum, memegang batu bercahaya, untuk kelangsungan saluran itu. Tetapi ketika Lin Bai hendak melangkah ke bagian ini, dia tiba-tiba menginjak kakinya dan pikirannya melintas. Lin Bai di saluran bertahan hidup sebelumnya, berhenti, matanya perlahan melihat kematian saluran itu. Haha. Lin Bai segera berbalik dan berjalan ke saluran kematian tanpa ragu-ragu sebelum meninggalkan jalan itu untuk bertahan hidup. Adapun mengapa Lin Bai memilih saluran kematian, mungkin hanya Lin Bai yang mengetahuinya di dalam hatinya. Berjalan di saluran kematian, Lin Bai berbisik, di dalam kotak besi, beberapa kata pertama yang muncul adalah lautan penderitaan yang tak terbatas. Melihat ke belakang adalah pantai, ini mungkin sama dengan 2 saluran di sini. Dari saluran bertahan hidup, diperkirakan pengawalnya akan meninggalkan Longshan. Inilah cara untuk hidup. Jika kamu ingin mati, kamu akan pergi ke tempat di mana mayat naga berada, dan kamu akan menemui kesulitan dan bahaya ditetapkan oleh suku Daogu. Lin Bai tersenyum dan berjalan di saluran kematian, dan turun tanpa menoleh ke belakang. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Bai melihat seekor ular kecil di lorong depan, menyusut di tanah. Setelah melihat Lin Bai, dia memuntahkan beberapa surat ular. Lin Bai melambai dan membunuh ular kecil itu, lalu melanjutkan. Di sebuah alun-alun yang luas, berdiri seorang pria perunggu yang tingginya sekitar 100 zang. Matanya marah dan martabatnya meluap ke tanah. Sekarang di depan pria perunggu itu, ada beberapa prajurit. Prajurit suku Daogu baru saja meninggal. Bai Qing berkata dengan tidak percaya. Berdiri di samping Bai Qing, Ye Suxin berkata dengan suara rendah, mereka memiliki garis keturunan suku Daogu. Tempat ini awalnya didirikan oleh suku Daogu. Dengan darah, mereka secara alami dapat bebas dan tanpa hambatan di sini. Bai Qing mengangguk dalam diam.
Ye Suxin berkata dengan suara rendah saat ini, Baiking, apa yang kubilang padamu, kamu harus ingat. Zhao Yue, aku masih tidak percaya apa yang kamu katakan itu benar, tapi setelah aku kembali ke keluarga Dewa Racun, aku akan mencoba mencari cara untuk mencari tahu kebenarannya, kata Baiking tanpa ekspresi. Ye. Suxin menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu lama bagimu untuk menemukan jawaban yang kamu inginkan. Baiking diam dan diam. Pada saat ini, Raja Ular tiba-tiba mengerutkan kening, melihat kembali ke lorong, dan berkata dengan suara rendah, Tuhan, seseorang datang. Siapa? Ye Suxin bertanya. Pada Raja Ular dan berbisik, itu adalah budidaya pedang. Ye Suxin mengerutkan kening dan berkata, itu suku Jianghe. Wajah Raja Ular berkilat, dan dia berkata dengan suara rendah, aku khawatir ada yang datang. Wajah Ye Suxin berubah dan berkata dengan suara rendah, apakah Lin Bai ada di sini? Bagaimana kita bisa menemukan tempat ini begitu cepat? Itu sepenuhnya karena Baiking menggunakan nyamuk terbang untuk menyebarkan semua gua di seluruh Gunung Longshan, jadi kami menemukan pintu masuknya begitu cepat. Bagaimana Lin Bai bisa datang ke sini begitu cepat? Ye Suxin berkata dengan tidak percaya. Seperti yang dikatakan Ye Suxin, selain itu para pejuang suku Daogu, mereka bisa sampai di sini karena Baiking menggunakan kekuatan racun untuk menyebarkan seluruh Gunung Longshan. Dalam sekejap, dia menemukan semua gua, dan kemudian dia menemukan pintu masuk ke makam naga. Tapi Lin Bai, tidak ada nyamuk, kamu Suxin benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana dia sampai di sini begitu cepat. Raja Ular menggelengkan kepalanya sedikit, mungkin ini terornya. Pria ini secerdas iblis. Baiking berkata dengan suara rendah, Lin Bai, apakah itu bagian terpenting dari rencanamu? Aku pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Menurutku dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Meracuni keluarga dewa. Dengan kekuatannya, dia tidak diragukan lagi mencari kematian. Wajah putih hijau tidak memiliki ekspresi untuk diucapkan. Ye Suxin terkekeh, berapa banyak orang yang bisa menghancurkan keluarga dewa racun di tanah kuno. Aku khawatir bahkan kerajaan suci pusat tidak akan berhasil menghancurkan keluarga dewa racun. Baiking sedikit mengangguk. Meskipun Lin Bai pernah bersekolah di Beizu, keluarga Jianshen, Dongzu dan Akademi Dongzu, dia telah bertemu banyak talenta dan pria kuat. Tapi apa yang dilihat Lin Bai sepanjang jalan hanyalah puncak gunung es. Saya tidak tahu berapa banyak monster tua yang ada di negara adidaya seperti keluarga Dewa Racun, keluarga Dewa Pedang, dan Akademi Dongzu. Jika mereka benar-benar dipaksa untuk bergegas, kekuatan super ini akan meledak secara detail, cukup untuk mengguncang seluruh benua kuno. Di setiap negara adidaya, ada orang kuat yang tidak bisa keluar dari dunia, tapi ada juga orang kuat yang lahir dari dunia. Ambil contoh Akademi Dongzu. Sepintas lalu, hanya ada 9 tetua dari Istana Dewa yang memimpin situasi secara keseluruhan. Para murid Akademi Dongzu, bahkan Putra Dewa, hanya dapat melihat 9 tetua. Namun di belakang 9 tetua, di benua kuno, banyak pejuang membagi kekuatan di balik kekuatan super ini menjadi 4 kelas. Keempat kelas tersebut adalah yang berkuasa, yang kuat dalam hidup dan mati, yang kuat yang tersembunyi dan dihormati, dan leluhur. Mereka yang berkuasa merupakan perwakilan dari setiap negara adidaya. Mereka bertanggung jawab atas orang-orang yang datang ke negara adidaya. Misalnya, Gudauzi dan Lanling dari Akademi Dongzu, Ye Jianzun dan Dugu Jianzun dari keluarga Dewa Pedang semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Mereka yang kuat dalam hidup dan mati mengacu pada kekuatan super yang telah mencapai hambatan dalam budidaya mereka dan harus mendobrak pintu yang tertutup. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki banyak Shou Yuan. Jika mereka tidak menghadapi badai dan turbulensi, mereka tidak akan keluar. Di kekuatan super Akademi Dongzu, keluarga Dewa Pedang, dan keluarga Dewa Racun, ada banyak sekali orang yang kuat dalam hidup dan mati. Mereka tidak terlihat pada hari-hari biasa. Mereka tidak berkuasa. Mereka mundur ke belakang layar. Mereka berkonsentrasi untuk memahami jalan surga dan siap menerobos tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Namun, kekuatan mereka yang menghormati yang berkuasa sangatlah menakutkan. Misalnya, mereka yang kuat di level Gudauzi dan Lanling bisa disebut atasan tersembunyi, setelah mereka tidak lagi berkuasa di Akademi Dongzu dan pensiun di belakang layar. Yang terakhir, pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur, semuanya adalah monster tingkat fosil hidup yang telah hidup setidaknya ribuan tahun dengan menggunakan metode rahasia dan ramuan untuk meningkatkan umur panjang. Orang kuat seperti ini, meski hanya batuk, diperkirakan tanah kuno akan berguncang selama 3 hari. Secara umum,
Jika bukan karena negara adidaya menghadapi bencana pemusnahan, nenek moyang tidak akan ikut campur. Kekuatan super seperti keluarga Dewa Pedang, keluarga Dewa Racun, dan istana sekolah Dongzu, meskipun mereka hanya memiliki beberapa orang kuat yang berkuasa di permukaan, tetapi begitu Anda ingin melawan mereka, detail yang mereka keluarkan, seperti karena mereka yang terkait erat dengan hidup dan mati akan muncul bersama, dan nenek moyang mereka akan turun tangan, yang cukup untuk mengguncang badai di benua kuno. Seperti yang dicatat Lin Bai dalam buku kuno suku Daogu sebelumnya, keluarga Dewa Pedang memobilisasi lebih dari 50 orang kuat yang telah memenangkan tahta kekaisaran ke pusat kerajaan suci dalam satu tarikan napas. Sebagian besar dari 50 orang kuat yang berhasil meraih posisi teratas adalah mereka yang dekat dengan hidup dan mati. Pada hari kerja, mereka tidak peduli dengan urusan sepele di negeri kuno. Mereka hanya akan keluar dari celah di bawah komando klan. Keluarga Dewa Pedang mampu memobilisasi lebih dari 50 orang kuat yang mampu memenangkan posisi teratas dalam satu tarikan napas. Itu sangat mudah. Itu berarti ada ratusan orang kuat di keluarga Jianshen saat itu. Bukan siapapun yang bisa menantang mereka.